Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Oke, gimana teman-teman? Kabarnya pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, eh, Bapak di sini akan apa ya? Akan mengulas materi kemarin. Kita kan sempat ketemu tuh pertemuan minggu kemarin. Kita akan ulas kembali. Semoga kalian lebih paham dan lebih menyimak. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa dipimpin oleh Bapak sendiri. Membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baca doa mulai. Amin. Baca doa selesai. Oke. Sebelum kita melanjutkan materi, Bapak absen dulu ya. Eh, Sesuai kelas ya. Ini kelas 7C ya. Benar ya? Oke. 7C Akbar ada hadir? Hadir, Pak. Andri Maulani hadir? Andri Maulana Pak. Andri Maulana, sorry. Parah nih Bapak nih dikira cewek. Hadir Pak. Saya pakai kacamata dulu. Kurang kurang kelihatan. Afwan hadir? Afwan hadir? Oke. Bapak agak minus ya matanya ya, mohon maaf ya. Kita melanjutkan ke materi kemarin. Di sini ada bagian-bagian alat musik gitar klasik. Sebelumnya kalian apa yang kalian ketahui tentang gitar? Ada yang tahu? Bapak nggak ada. Udah tahu, oke. Jadi di sini Bapak akan menerangkan tentang bagian-bagian alat musik yang ada di gitar klasik. Nah, nih kelihatan gak kursor Bapak nih? Lihat ya. Ya Pak. Di gitar klasik itu ada namanya body. Body itu di bagian biasanya tuh di bagian badan badan gitar. Kalau bahasa kitanya tuh badan gitar. Ini nih yang bentuknya seperti angka 8. Ini namanya body gitar. Nah, di body gitar itu memiliki neck. Neck itu ini nih, yang hitam yang panjang nih. Dari body ke ujung. Itu namanya neck gitar ya, teman-teman. Nah, yang hitam ini neck, lanjut ke head. Head itu kalau di bahasa kita tuh kepala gitar. Namanya head. Untuk menyetem gitar, menyetem itu biar gitar tidak fals, itu namanya tuning page. Ya. Nah, di sini gitar klasik itu sumber suaranya itu dari dawai. Dawai itu yang sering kita sebut itu senar. Di gitar klasik ini memiliki 6 senar. Senar 1 sampai senar 6. Senar 3 itu melodis, senar 3 senar lagi bass. Bisa seperti itu. Dan di bagian belakang itu namanya back. Di samping itu namanya heel atau ribs. Bahasa Latinnya ya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sebelum lanjut, ini untuk bagian-bagian alat musik. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana adik-adik? Apa sudah paham? Paham Pak. Lanjut ya, oke. Nah, di sini ada sejarah gitar klasik. Jadi sebelum kita memahami tentang gitar, kita sebelum mau belajar tentang gitar, alangkah baiknya kita belajar ke sejarah. Bagaimana gitar klasik itu muncul mungkin ya di negara kita dan di negara orang lain pada tahun berapa, dan siapa sih pembuatnya atau siapa sih yang menemukannya, kita harus tahu juga. Oke, Bapak bacakan ya. Jadi pada tahun
476 Masehi, alat musik ini dibawa oleh bangsa Romawi ke Spanyol dan bertransformasi menjadi guitarra morisca yang berfungsi sebagai pembawa melodi, dan gitarra latina untuk memainkan akord. Jadi dulu tuh gitar itu dua jenis, dia tidak bisa memainkan di satu jenis, jadi dia memiliki dua jenis untuk memainkan secara bersama. Berbeda kan sama seperti sekarang mah gitar sendiri juga masih bisa mengiringi musik, bisa melodis, bisa ritmis gitu ya. Dan 3 abad kemudian bangsa Arab membawa. Nah, jadi dari Spanyol itu dibawa oleh bangsa Arab ke negaranya, membawa, disebutnya itu namanya gitar gambus dengan sebutan al-ud ya. Jadi di Arab itu namanya al-ud, yang kita sering sebut itu gitar gambus. Oke, lanjut ya. Itu sejarahnya secara singkat. Nah, di sini ada teknik gitar klasik. Sebelum kita ke pembelajaran gitar klasik, jadi kita harus memahami tentang teknik. Nah, di teknik ini ada 2 teknik. Ada apoyando, ada tirando. Jadi apoyando ini dia memetik gitar, memetik gitar satu contohnya ya. Dan si jari kanannya itu menyentuh senar selanjutnya. Jadi kalau memetik itu, kalau saya berilustrasi, jadi ketika kita metik, nah ketika kita diangkat itu dia nyangkut ke senar selanjutnya. Kalau tirando itu ketika memetik dia ngegantung, jadi tidak bertumpu ke senar selanjutnya. Seperti itu ya. Nanti mungkin minggu yang akan datang saya akan praktekkan langsung. Ini untuk teori dulu. Ada yang ditanyakan untuk teori teknik gitar klasik? Halo? Bapak lanjut aja Pak. Lanjut ya. Oke. Nanti kalian kalau ada yang ditanyakan silahkan bertanya. Takutnya saya kecepatan atau kurang jelas atau bagaimana ya. Di sini ada unsur-unsur musik. Nah, di sini kita masuk ke teori dasar musik. Tadi kita udah membahas tentang gitar klasik. Di sini kita membahas tentang unsur-unsur musik. Nah, unsur-unsur musik itu ada beberapa. 1 melodi, 2 birama, 3 harmoni, 4 tempo, 5 dinamik, 6 tangga nada, 7 timbre, dan notasi. Nah, Bapak jelaskan secara rinci ya. Untuk melodi ini mungkin kalian sering dengar ya, ketika musik itu memiliki nada-nada yang indah nih, yang enak di telinga, yang easy listening, itu disebutnya melodi. Melodi itu dia bersifat solo, biasanya bersifat tunggal, beberapa unsur nada yang begitu indah, itu disebutnya melodi ya teman-teman. Dan birama itu alunan musik yang menjadi, jadi maksudnya kebentuk musik birama itu ya. Dan harmoni itu sesuai namanya harmoni, dia memiliki ciri khas seperti kalau kalian mendengar musik itu, kalau musik gak enak sama musik enak itu beda kan. Ketika kita mendengar ini musiknya tuh lembut, gak terlalu keras, dan didengarnya tuh enak, mudah dipahami, mudah dimengerti, itu namanya harmoni. Dan di sini ada tempo. Tempo itu ketukan atau cepat lambatnya nada atau ritmis. Musik kan ada yang temponya cepat, contohnya yang 1, 2, 3, 4, ada yang 1, 2, 3 itu tempo. Dan di sini ada dinamik. Dinamik itu di unsur musik itu mungkin musik itu kan enggak selamanya
datar ya, dalam artian ada nada tinggi, ada nada rendah, ada tiba-tiba ada gentakan, ada lembut. Itu namanya dinamik. Naik turunnya nada, naik turunnya birama, naik turunnya irama. Dan ada tangga nada. Nah, tangga nada ini adalah sumber pokoknya. Jadi di musik itu dia memiliki tangga nada yang sering kita lihat atau dengar. Mungkin di mata pelajaran kalian di SD kalian sering belajar tangga nada. Contohnya yang seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu tangga nada. Nada itu memiliki 7 nada pokok dan memiliki setengah 5. Jadi memiliki 12 nada. Dan ada notasi. Notasi itu contohnya itu ada 3 notasi. Satu notasi balok. Mungkin yang kalian sering lihat musik-musik barat itu kebanyakannya mungkin pakai notasi balok ya. Ada notasi angka. Kita mungkin udah belajar minggu kemarin notasi angka seperti apa. Dan ada notasi kontemporer. Kontemporer itu notasi yang dibuatkan oleh penyajinya sendiri. Dia paham terhadap notasi yang dibuat, yaudah gak apa-apa. Seperti itu. Lanjut ya teman-teman. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, di sini ada bentuk notasi ya. Ada nama not, ada nilai. Nah, bisa kalian lihat not penuh itu bentuk notnya seperti ini. Dia bulat, hitam, tengahnya putih. Not setengah itu seperti ini, tengahnya enggak hitam dan memiliki tangkai. Not seperempat dia hitam memiliki tangkai. Not seperdelapan bisa kalian lihat, ini contoh notnya. Dan contoh tanda istirahatnya, istirahat setengah, istirahat 1, istirahat seperempat, seperti ini. Dan nilai. Nah, di sini ada memiliki nilai. Bentuk not seperti ini, yang bulat hitam ini memiliki 4 ketuk. Yang not ini memiliki 2 ketuk. Dan seterusnya bisa kalian lihat ya. Nah, ini yang di bawah ini adalah notasi balok yang tadi Bapak sebutkan. Nah, bentukannya seperti ini ya. Jika kalian melihat, mungkin sering melihat di sosmed atau di belajar musik, mungkin sering melihat seperti ini. Ini namanya notasi balok. Nah, lanjut di sini ada perbedaan gitar. Nah, mungkin kita awam ya terhadap gitar tuh ya kalau untuk pemula. Karena kita tuh menyebutnya tuh gitar tuh hanya satu jenis, padahal jenis gitar tuh ada beberapa jenis dan beberapa macam. Ini disebutnya macam ya. Jadi yang pertama ini namanya gitar klasik yang tadi kita bahas pertama. Yang nomor 2 ini namanya gitar elektrik. Nah, yang nomor 2 ini banyak rancu mungkin ya. Kebanyakan orang bilang ini gitar listrik, padahal ini gitar elektrik. Kalian jangan salah penyebutan ya. Jika kalian melihat gitar seperti ini namanya gitar elektrik. Dia lebih modern dibanding gitar klasik. Nah, di sini ada gitar akustik steel. Kenapa disebut akustik? Dia bentuknya seperti ini. Dia modern dan dia memiliki tone hole seperti gitar klasik, namun dia memiliki cutaway. Senarnya udah steel dan mungkin materialnya juga udah modern seperti itu. Bisa dilihat lah gitar akustik ini dengan gitar klasik perbedaannya seperti apa. Oke, ada yang ditanyakan terhadap perbedaan gitar? Nggak ada Pak. Nggak ada, oke. Lanjut ya. Bentar. Oke, sebelum ke evaluasi,
Ada yang mau ditanyakan terhadap materi yang Bapak sampaikan? Saya nggak mau Ya, nanya, Pak. izin bertanya, Pak. Iya, oke Akbar ada mau bertanya seperti apa tuh? Dari perbedaan ketiga gitar ini, Pak, apakah semua karakternya sama atau beda-beda, Pak? Oh, untuk perbedaan gitar ya? Ya, suaranya, Pak. Lebih ke suaranya. Oke, pertanyaannya bagus untuk Akbar ya. Jadi gini, di tiga gitar ini pasti berbeda. Satu, materialnya beda. Kedua, memiliki senar yang berbeda. Dan ketiga, memiliki fungsi yang berbeda. Nah, di nomor satu ini ada gitar klasik. Ini fungsinya untuk zaman dulu itu mungkin lebih ke permainan instrumental ya. Mungkin kalian ketika main gitar klasik secara kalau bahasa kitanya tuh digengseng gitu ya, atau dipakai contoh pakai keras kayak genre metal mungkin nggak masuk kalau untuk gitar klasik ini. Kenapa? Karena materialnya jelas, dia materialnya nggak terlalu keras, dia main resonansi dan di sini dia memiliki senar nylon. Nylon itu lebih berkarakter untuk alat petik ya. Kalau ke main gitar untuk rhythm atau melodis pakai efek-efek distorsi dia kurang. Karakternya lebih ke akustik petik untuk melodis-melodis gitar apa ya? Untuk melodis fingerstyle bisa, untuk ngulik lagu klasik apalagi itu karakternya banget. Nah, untuk nomor 2 ini ada gitar elektrik. Gitar elektrik ini dia memiliki karakter fungsi yang berbeda-beda. Dia bisa dimasukkan ke efek. Dia memiliki sumber suara dari efek bisa dan sumber suara dari khas gitarnya juga ada. Tapi kalau untuk gitar elektrik biasanya dia memiliki karakter yang hard, yang keras ya. Dari bentuknya aja udah kelihatan ini gitar serem gitu ya kelihatannya ya. Mungkin dari suaranya, dari materialnya aja ini penuh. Kan kalau gitar klasik mungkin di dalamnya dia memiliki resonansi untuk apa ya, untuk frekuensi mungkin suaranya itu bagaimana. Dan di gitar elektrik ini dia padat, dia tidak ada lubang, dia tidak ada ruang di dalamnya, dia pure. Tapi kelemahannya ketika dia tidak pakai ampli atau tidak pakai sound, dia tidak ada suaranya, mungkin suaranya kecil karena dia memiliki yang tadi itu, dia harus memiliki ampli atau sound untuk membunyikannya dengan secara maksimal. Untuk yang selanjutnya itu gitar akustik. Nah, untuk gitar ini juga sama seperti gitar klasik, cuman gitar akustik ini lebih modern. Dia bisa dipakai fingerstyle, dia bisa dipakai pop, dia bisa dipakai klasik, dia hampir semua bisa kecuali mungkin dia ketika dikasih karakter efek elektrik dia mungkin kurang karena dia memiliki resonansinya berbeda. Dia memiliki lubang dan dia memiliki ruang di dalamnya. Mungkin kurang maksimal jika dipakai efek-efek seperti gitar elektrik. Seperti itu, Akbar. Pak, bisa dimengerti. Oke, yang lain mau bertanya sebelum kita ke terakhir mungkin ya, materi terakhir tentang simpulan. Kalau dari saya nggak ada, Pak. Gimana, kurang keras suaranya? Kalau dari saya nggak ada. Oh, ya mudah-mudahan Andri paham ya terhadap materi yang saya sampaikan. Ya, Pak. Jadi langsung ke evaluasi ya. Jadi yang Bapak sampaikan ini baru dasar-dasar dari bentuk gitar klasik, dasar-dasar teori dasar musik, teori dasar musiknya kayak unsur, bentuk notasi. Ini baru dasar ya karena kalian masih kelas 7C mungkin ini yang Bapak sampaikan materinya. Nah, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya Bapak akan sampaikan
secara luring ya atau offline ya. Kita nanti belajar praktek membawa gitar masing-masing ya. Buat Afwan, buat Andri, buat Akbar, nanti minggu selanjutnya bawa gitar masing-masing ya. Punya gitar kan? Ya Pak, nanti saya pinjam dulu teman saya Pak. Oke, nah semoga tetangganya meminjamkannya ya. Oke, jadi seperti itu untuk materi yang Bapak sampaikan. Jadi kalian tetap semangat ya untuk belajar. Belajar tidak harus dengan saya, belajar dimanapun bisa. Yang penting niat kaliannya baik, jujur, ikhlas untuk belajar. Mungkin sudah cukup saya paparkan materi ini. Mungkin saya akan tutup ya. Sebelumnya Bapak minta maaf jika ada banyak kekurangan atau terlalu buru-buru menjelaskannya karena kalian tidak bertanya tadi ya. Kira Bapak paham, semoga kalian paham semuanya ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.